Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Mukarram wal-Mutaram Ustaz Suhal selaku Rais Syuriah PRNU Mekarsari, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Dibanyakin rezekinya, digampangin segala urusannya, dikabulkan hajat-hajat dunia dan akhiratnya. Juga Al-Mukarram wal-Mutaram Ketua Tanfidiyah PRNU Mekarsari Ustaz Lutfan juga kita doakan semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan lahir dan batin, dan selalu mendapat limpahan rahmat karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap para pengurus PRNU Mekarsari, bapak-bapak, ibu-ibu yang sami hadir, juga semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan kita doakan saudara kita yang sedang sakit, semoga menjadi sebab kafaroh digugurannya segala dosa-dosanya dan segera diberi kesembuhan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Sekarang kita masuk ke makalah yang keberapa? Tahu ya. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsata asyrata, makalah yang ke-13. Yang keberapa? 13. Kila dikatakan hammul arifi as-sana'u, keinginan, harapan, cita-cita dari al-arif. As-sana'u adalah syukur atau memuji keagungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay muradul arifi billahi as-sana'u 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatih, yakni kehendak daripada al-arif billah adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keindahan sifat-sifatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya sambil gayam gak apa-apa, sambil gayam. Al-arif ini adalah apa namanya? Orang yang kenal dengan Allah itu disebutnya dengan al-arif. Al-arif apa Ibu? Orang yang kenal dengan Allah. Orang yang kenal Allah disebut al-arif billah. Nah, keinginan orang-orang yang kenal dengan Allah itu adalah as-sana'u, senantiasa memuji Gusti Allah, bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang kenal Allah, yang dekat kepada Allah, yang ma'rifat kepada Allah, itu udah lagi nggak mandang pahala, nggak mandang tapi langsung memandang kepada yang memberi pahala dan yang menciptakan yaitu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini surga ya makhluk, bidadari ya makhluk, udah nggak butuh lagi, nggak ngarepin lagi makhluk, tapi langsung kepada yang menciptakan makhluk, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang al-arif billah, orang yang mengenal Allah secara lahir dan batin. Wahamuz zahidi ad-du'a, sedangkan keinginan, harapan, cita-cita daripada az-zahid, orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu maksudnya apa? Orang yang tidak mementingkan dunia, orang yang hatinya tidak bergantung kepada kebutuhan dunia dan dirinya serta nafsunya. Itu namanya zuhud. Keinginannya apa? Ad-du'a, zuhud
Kalau orang yang makrifat, keinginannya apa tadi? Memuji Allah. Kalau orang yang zuhud, harapan cita-citanya adalah doa. Ya, kalau al-arif billah memuji Allah, kalau orang yang zuhud adalah doa. Ay muradul muridi aniz zaidi ala qadri lihajatin minad dunya biqalbi. Maksudnya apa? Keinginannya untuk berpaling dari berlebihan untuk memenuhi kebutuhan dunianya di dalam hatinya. Jadi kehidupannya itu sesuai dengan kebutuhannya aja, nggak berlebihan. Ya, kalau di Al-Quran jelas kita diingatkan alhaakumut takatsur. Artinya apa? Berlebih-lebihan telah melalaikan kamu sekalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Lah, orang-orang yang zuhud ini mengambil dunia hanya seperlunya aja, nggak berlebihan. Ad-doa, dan adapun yang dimaksud doa, wa huwa at-tadarru'u ilallahi ta'ala bi su'ali ma indahu minal khair. Jadi doa adalah menundukkan hati kepada Allah Ta'ala dengan meminta apa-apa yang ada di sisinya berupa kebaikan-kebaikan. Lianna hammal arifi rabbuhu. Kenapa kok beda orang yang marifat sama orang yang zuhud? Karena orang yang marifat itu yang diinginkan, yang menjadi cita-cita, harapan, tujuannya rabbuhu adalah Tuhannya. La thawabu walal jannatu, bukan pahala dan juga bukan surga. Misalnya ada cewek cantik, ditawarin lah Ustadz Suhal, jangan, ada istrinya nggak? Yang jomblo aja, yang jomblo, siapa yang jomblo? Gak ada yang jomblo. Saya lah misalnya, ketemu cewek cantik, ditawarin sama dia, Usman, kamu saya bikinin kopi mau nggak? Nggak mau. Bikinin teh? Nggak mau. Bikinin susu? Nggak mau. Makan mau nasi goreng? Nggak mau. Terus cewek itu nanya, terus mau kamu apa? Saya jawab, mau saya cuma kamu. Iya. Nggak butuh bikinan ini itu, yang saya butuhkan, yang saya mau adalah. Nah, orang yang ma'rifat udah nggak lagi mikir pahala, hitung-hitungan pahala, udah nggak lagi ngarepin surga. Kenapa? Karena yang diarepin, yang jadi tujuannya adalah yang bikin siapa? Gusti Allah Subhanahu. Ini ciri orang yang kenal kepada Allah. Wa hamma zahidi nafsuhu. Sedangkan keinginan orang yang zuhud, tadi orang yang zuhud apa maksudnya? Siapa orang yang zuhud tadi? Orang yang tidak mementingkan dunia, tapi lebih mementingkan akhirat. Tetap kerja mah kerja, maksudnya begitu, tapi tidak berlebihan. Nah, kalau orang yang zuhud, harapan, cita-cita dan keinginannya nafsuhu itu untuk dirinya. Ay manfaatu nafsihi minats thawabi wal jannati, yakni kemanfaatan dirinya dari pahala dan surga. Ibu-ibu ngaji biar dapat apa? Pahala, biar nanti bisa masuk surga. Nah, itu berarti orang-orang yang zuhud. Fafarrik, maka bedakanlah.
bainaman himmatuhul hur, antara orang yang keinginan, harapan, cita-citanya al-hur, bidadari. Orang yang keinginannya nanti dapat kenikmatan surga. Mungkin di dunia punya bini bawel, ngomel mulu kerjanya, laki disalahin baik, dapat banyak salah apalagi dikit. Di rumah mulu salah diomelin, jangan di rumah mulu baik, ngapa bang, kerja sono keluar cari duit. Giliran keluar diomelin lagi baik, ngayap mulu kagak pulang-pulang, udah serba salah kayak laki ya. Akhirnya dia ibadah, saya ibadah biar rajin, biar tekun, bagian di dunia dapat bini model begini, tapi nanti di surga saya dapat wah lo ibadah biar dapat dari. Nah itu termasuk zuhud. Ya bagus juga, ya masih mau ibadah lah. Kalau orang yang ma'rifat, wa man himmatuhu raf'us sutur, sedangkan orang yang keinginan, cita-cita dan harapannya diangkatnya penutup atau hijab antara dirinya dan Tuhannya. Kenapa kita dalam sholat, dalam ibadah nggak ngerasain nikmatnya sholat? Ibu bapak coba ketika sholat udah ngerasain belum nikmatnya sholat? Rasanya sholat, cirinya apa? Kalau sholat nggak pengen cepet-cepet kelar. Sekarang kalau sholat tarawih nyari musola yang cepet kelar apa yang lama? Sama saya ke. Nyari imam yang cepet, saya sih sama. Kalau ada yang kelamaan, besok kagak sholat sini lagi. Cuma di saat sholat sendiri, misalnya di rumah, ya sholat sunnah, sholat qiyamul lail dan lain sebagainya. Itu pernah nggak kita sholat ngerasa kok pengen sholat terus, ngerasa kok sholat 2 rakaat nikmat sampai sholat 2 rakaat setengah jam nggak terasa, saking nikmatnya. Kan kalau nikmat begitu nggak kerasa ya nggak? Ibu bapak ngaji di sini kalau ngerasa lama banget nih Ustadz ngomongnya cepet kelar apa, berarti nggak nikmat ngajinya. Cuma kalau nikmat ngajinya pengennya lama, baru ke bentar udah kelar baik, itu berarti ngerasa nikmat. Lah sholat kita pengennya cepet kelar, ngaji baru sehalaman pantat udah panas, zikir ya belum muter 1 putaran udah ngantuk dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu ada sutur, ada hijab, ada penutup di hati kita yang bisa merasakan keagungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya diantaranya ya mungkin maksiat kita, dosa-dosa kita, sehingga susah kita ngerasain nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, kan gitu. Nah ini jadi membahas tentang 2 sosok, 2 kategori, yaitu orang yang ma'rifat dan orang yang zuhud. Sekali lagi, orang yang ma'rifat dan orang yang dua-duanya bagus, cuma beda makom. Ya, kalau orang udah dapat gelar al-arif billah, itu berarti udah sangat luar biasa. Ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur. Tadi kata Ustaz Lukman, dapat duit banyak, bersyukur, dibagi-bagiin, disedekain, ya enggak? Kebanyakan orang mah enggak begitu. Pengen kaya, giliran kaya lupa. Nanti kalau saya kaya saya bakal ngebantu nih LI Mekarsari Musola Al Wahyu. Setiap pengajian saya akan kasih 1 juta buat makan-makan. Belum kaya, belum dapat giliran dapat duit. Namanya manusia pengen 100 juta, dapat 100 juta, pengennya 200. Pengen dapat 1 M, udah dapat 1 M, pengennya dapat 2. Nah itu jadi berat, ya enggak? M apa? Ember.
Ya, sifat manusia emang begitu. Iya, nggak ada cukupnya. Lah makanya orang yang kenal Gusti Allah, cirinya kalau dia dapat nikmat dia syukur, dapat ujian dia sabar. Udah nggak ada ngaruhnya. Kalau kita makan, dikasih nikmat kita seneng, dikasih ujian kita susah, sedih, gelisah, galau, merana, gegana. Ya, judul lagu itu model kita begitu kan. Tapi kalau orang yang udah kenal sama Gusti Allah, al-arif billah, udah nggak ada bedanya. Karena orang yang cinta itu bukan hanya menerima apa yang disukai dari orang yang dicintai, tapi juga menerima sesuatu yang tidak disukai dari orang yang dicintai. Ahlan wa sahlan guru kita Ustaz Lutfi Mutawali, monggo. Lanjut. Iya. Saya udah kangen ini. Karena beliau udah datang. Lanjut. Lanjut kangen soalnya. Saya sini pengen ngaji nih. Kalau guru datang udah, ya istilahnya jadi bego mendadak. Saya pengen ngaji. Iya. Sampai mana tadi? Iya, bego mendadak. Makanya ada kisah, ada seorang wali kekasihnya Gusti Allah. Ini dapat isyarah, Bu. Ini orang ibadahnya udah luar biasa. Malamnya dia ibadah, siangnya dia puasa, pokoknya ibadahnya luar biasa. Tiba-tiba dapat kabar ada orang yang lebih baik dari dia, lebih tinggi tingkat kewaliannya daripada dia. Penasaran dong, akhirnya didatengin, nanya dah dia, maaf bang, Fulan bin Fulan ada di mana ya? Oh, ono di dalam tenda. Dia adalah orang yang paling soleh, ketua kita dia mah, pemimpin kita dia mah, guru kita dia mah. Di mana? No, di tenda. Belum masuk tenda nih wali, dibuka kasabnya oleh Gusti Allah, ngeliat di jidat orang yang tadi dibilang lebih baik dari dia, tingkat kewaliannya lebih tinggi dari dia. Dilihat di jidatnya ada bacaan ahlun nar, ahli neraka. Lah bingung dia kan, katanya tuh orang lebih baik dari saya, lebih tinggi kewaliannya daripada saya, tapi kok di jidatnya terbuka kasab saya ada bacaan ahli neraka. Akhirnya balik lagi penasaran dong. Apa bener? Dia balik lagi, bolak-balik, mondar-mandir. Akhirnya dipanggil sama yang di dalam tenda nih, yang di jidatnya ada bacaan ahli neraka. Fulan, sini. Nyamperin dah dia. Ente dari tadi bolak-balik, mondar-mandir, ngapa sih? Nggak mau ngomong lah dia, ya kan itu kan rahasia. Bingung dia mau ngomong gak. Nah akhirnya orang yang di dalam tenda itu yang ngomong, kamu bingung ya? Karena melihat di jidat saya ada bacaan ahli neraka. Kamu baru ngelihat aja udah bingung, sedangkan saya tahu di tanda saya ada bacaan ahli neraka sejak 20 tahun yang lalu. Udah 20 tahun dikasih tahu kalau dia ahli neraka. Coba ibu bapak misalnya dapat wangsit, ya dapat apa namanya, ya ada orang lah yang terkenal kiai wali dikasih tahu ibu ahli neraka, kira-kira gimana? Lah iyalah, pusing kita, mau sholat percuma, ibadah percuma, orang ahli neraka kan begitu ya. Tapi orang ini bilang apa? Saya kagak peduli kalau saya nanti masuk neraka, saya akan tetap ibadah, saya akan tetap ngabdi sama Gusti Allah, karena saya hamba, kewajiban saya mengabdi kepada Tuhan saya. Dia tetap ibadah, dia tetap ngajar, dia tetap rutin istiqomah dan lain sebagainya, walaupun dia tahu sebagai ahli. Nah, itu orang kalau udah kenal sama Allah begitu. Nah, dalam kisah itu
Diriwayatkan bahwa ahli neraka yang ada di jidatnya selama 20 tahun, dan ini nggak bisa dilihat sama orang biasa, nggak bisa ya, nggak bisa kita ngelihat, nggak bisa. Orang-orang tertentu ternyata dihapus oleh Gusti Allah ya, karena ya tadilah memiliki hati yang bersih dan diganti menjadi ahli surga. Lah kita kan belum jelas nih, neraka dulu apa langsung ke surga? Lah kira-kira yang mana? Hah? Mau langsung ke surga apa neraka dulu? Neraka. Ya kita mah husnuzonanya sama Gusti Allah ya, husnuzon aja. Ya kita ngaji tiap malam satu, sholat maya sholat, amal laki kayak berbakti, ya enggak? Amal laki berbakti enggak? Kagak pernah ngomelin laki, ya enggak? Enggak pernah ngedumel sama laki, betul enggak? Iya udah husnuzon aja. Mending baik, ada yang teriak mending baik. Kembali lagi. Ya, itu tentang orang yang al-arif billah, kenal sama Gusti Allah Subhanahu. Udah nggak ada ngaruhnya. Makanya kita lagi TK itu diajarin lagu orang makrifat. Dari TK udah diajarin lagu orang ahli makrifat. Apa lagunya, ada yang tahu nggak? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana. Nah, itu lagu ahli makrifat itu, ya enggak? Mau susah ke, mau kagak punya duit, mau laki kagak pulang, enggak pulang seharian maksudnya. Mau gimana ke, hatinya tetap Nah itu perkara yang susah, ya enggak? Biasa aja. Oh laki nggak pulang biasa aja. Oh luar biasa berarti ini. Iya biasa aja, udah biasa. Duh gitu. Pulang laki gua, nggak pulang bukan laki gua. Cakep udah. Tapi lakinya nggak ada di sini, nggak ada. Iya. Ya itu yang susah kan begitu ya. Di sini senang, di sono senang, di mana-mana hatinya selalu senang karena patokannya bukan dunia. Orang yang makrifat mah udah tenang, udah tentram, udah nyaman hatinya sama Gusti Allah. Kalau dunia mah kadang ada, kadang kagak. Kadang nemu banyak, kadang nemu dikit, kadang orang nemu sama sekali. Tapi kalau Gusti Allah akan tetap ada, kan gitu ya. Makanya bawahnya seneng, boy. Nggak punya duit seneng, punya duit ya biasa aja. Ketemu orang terlalu kesenyum, ketawa, di mana-mana ketawa, itu cirinya orang gila. Nah iya ketawa banyak tuh. Nah itu makanya li'anna hammal arifi rabbuhu, keinginannya udah bukan pahala, bukan surga lagi udah. Makanya salah satu wali dari golongan perempuan namanya Robi'ah Adawiyah, Robi'ah al-Adawiyah. Itu dalam syairnya beliau mengungkapkan rasa cintanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidah Robi'ah? Uhibbuka hubban hubbal hawa wa hubban li'annaka halun nidaka. Fa ammal hubbul hawa fasyukli bi dzikrika man siwaka wa amman ladzi anta halun lahu fakashfuka li hatta araka. Falal hamdu fi dza wa la dzaka li walakin lakal hamdu fi dza wa dzaka. Ngerti Bu? Sama. Kata Sayyidah Robi'ah apa? Ya Allah, saya cinta kepadamu dengan dua cinta. Satu, karena emang saya punya keinginan untuk mencinta. Cirinya apa? Tandanya apa? Saya sibuk selalu ingat kepadamu. Saya sibuk selalu menyebut nama. Ciri cinta kan begitu.
Selalu ingat dimanapun ada. Tuh kan, mau makan ingat dia, mau minum ingat, mau modal ingat. Pokoknya kapan gak inget, namanya cinta kan begitu ya. Ibu lagi muda, bapak lagi muda, pernah jatuh cinta kan, kesemsem, udah inget inget. Lah ini kata Sayyidah Rabi'ah, sibuk bidzikrika, dengan selalu ingat kepadamu, berzikir kepadamu, dan mengabaikan yang lainnya. Yang kedua, wa hubban li annaka halun nidaka, cinta yang memang karena engkau itu emang pantas untuk dicintai. Yang ngasih nikmat sama kepada kita siapa? Mata bisa ngelihat, siapa yang ngasih ngelihat? Apa kita pernah minta dari kecil? Ya Allah saya pengen bisa ngelihat. Kagak minta ke dikasih. Mulut bisa ngomong, siapa yang bikin ngomong? Kuping yang bisa dengar, siapa yang bisa bikin dengar? Ada orang punya kuping gak bisa dengar, ada nggak? Punya mulut gak bisa ngomong, punya mata gak bisa lihat, ada nggak? Tapi Allah kasih semuanya itu kepada kita. Udah dikasih semuanya, kita lupa, kan begitu. Yang diingat apa? Utang. Yang diingat apa lagi? Kurang duit, laki ngeselin, ya giliran laki ngeselin diinget ya. Nah kan begitu. Falal hamdu fi dza wala dzaka li walakin lakal hamdu fi dza wa dzaka. Ini udah ungkapan orang yang cinta, udah begitu udah. Kita mah susah ngikutin. Kata Sayyidah Rabi'ah apa? Ya Allah, jika sujudku kepadamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Kalau sujudku kepadamu ngarepin surga, tutup itu surga buat saya. Lah kalau kita coba, kita sholat takut neraka nggak? Sholat ntar gue masuk neraka lagi. Sholat biar masuk surga, kan gitu. Lah kalau Sayyidah Rabi'ah udah kagak mikir ke situ. Yang penting adalah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-arif billah, orang yang udah kenal kepada Allah. Makanya dalam kitab Syarah Al-Hikam, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan tentang tujuan orang yang arif billah. Apa kata beliau? Matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Orang yang udah kenal lama Allah, yang dapat gelar al-arif billah, tujuannya cuma dua. Satu, benar-benar dia pengen sungguh-sungguh di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah apa-apa serba Allah udah. Pengen ngaji ke Al-Wahyu, biar ngapa? Biar Allah ridho. Bikin masakan buat laki, biar ngapa? Biar Allah ridho. Kalau ibu-ibu begitu, biar Allah ridho apa biar laki sayang? Kan kita kadang suka begitu ya, ngelakuin kebaikan, ngarepin dapat kebaikan dari orang tersebut. Giliran kagak dapat, akhirnya kita uring-uringan, kan begitu. Udah gue bikinin kopi tiap pagi, mau bikinin sarapan tiap pagi, kerjaan lu begitu baik, kan begitu ya. Uring-uringan akhirnya kita. Tapi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nggak begitu. Jadi orang-orang yang arif billah benar-benar karena udah ngerasa hatinya nyaman, nyambung sinyalnya kepada Gusti Allah, udah ngerasain keagungan Gusti Allah, namanya udah ngerasa enak, ngerasa nyaman tuh gimana? Ya enggak? Kita sama orang aja dah, sama orang. Ibu ngerasa nyaman, ngerasa enak, ngerasa tenang sama seseorang, bawaannya pengen ngapain? Pengen deket terus, pengen ketemu terus, ya enggak? Dulu waktu muda kan begitu. Waktu jadian pacaran pengennya apa?
pengen ketemu terus, pengen deket terus. Itu sama orang, sama makhluk. Gimana kalau cintanya, rindunya sama Gusti Allah? Udah bawahnya seneng be, tenang be, mau gimana lagi kagak ada ngaruhnya. Masalah banyak, masalah mah jangan dipikir. Orang-orang yang dekat sama Gusti Allah nggak ada masalah, salah. Ujian yang paling besar, paling berat itu para nabi. Setelah para nabi siapa? Terus ke bawahnya sahabat, para wali, para ulama dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ujiannya berat-berat. Tapi walaupun begitu, karena hatinya udah nyambung kepada Gusti Allah, udah ngerasain keagungan Gusti Allah, biasa baik. Yang tadinya gampang marah sama laki, suami gampang marah sama bini, akhirnya biasa baik. Diomelin sama bini yang tadinya kita ngebales, jadi dua-duanya tuh berantem. Bini ngomel, laki ngomel. Ya tapi setelah itu apa yang terjadi? Bini ngomel, kita diem be dengerin. Laki ngomel, ibu diem be dengerin, nggak kesel. Ya udah didengerin be, laki sama laki gua lagi PA, lagi ini biarin dengerin be. Bini lagi ngomel, ya udah dengerin. Emang bini lagi pengen ngomel. Soalnya kalau kagak ngomel sakit, ya udah bagian ngomel, ngomel. Nggak dibalas. Ya, lah itu bedanya. Kita baru kena sedikit masalah atau omelan sama orang, kita udah emosi. Nah kalau orang-orang yang hatinya nyambung sama Gusti Allah, itu santai baik. Mau diomelin kayak, mau dikatain kayak, mau dipitnah kayak, biasa baik. Ya Kanjeng Nabi coba dilemparin kotoran, apa marah? Giliran yang lemparin kotoran sakit, siapa yang pertama kali jenguk? Kanjeng Nabi, kan begitu. Nah itu, makanya kita udah punya ilmu tekbal. Woi, tekbal apa? Bukan mempan dibacok, bukan. Mempan kalau ada omongan dari orang lain, kita gak gampang emosi, gak gampang kesel. Ngadapin masalah apapun, ujian dihadapi dengan tenang. Kenapa? Oh ini dari Gusti Allah. Allah nguji hambanya karena sayang. Kadang kita lupa, fokusnya sama ujiannya, lupa sama yang ngasih. Makanya ada istilah, kalau ibu bapak dikejar-kejar anjing, lagi digang digonggongin sama anjing, kira-kira yang bapak ibu lakuin apa? Lari udah mentok jalan buntu. Di belakang anjing lagi gonggong. Mau ngapain? Pasrah dikit. Pasrah kepada Allah. Itu anjing mau kita tendang dia gigit. Ya. Mau kita gigit sakitan dia gigitnya. Mau dilempar dia ngelawan. Caranya gimana? Panggil yang punya. Bang Blacky. Keluar. Ngapa bu? Itu anjingnya gonggong baik. Sama yang punya anjing tinggal diapain? Kan gitu doang kan? Masuk. Tuh anjing masuk, kelar nggak masalah. Kadang kita fokus kepada masalah, lupa sama yang menyelesaikan. Siapa? Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang kita buruk sangka dengan adanya masalah ujian, kita buruk sangka. Perasaan gue udah ngaji rajin tiap malam Sabtu di Al-Wahyu, sholat orang ketinggalan, amal laki perasaan udah berbakti. Ya walaupun kadang-kadang ngaji Quran kayak ngaji ibaratnya, tapi kok masalah gue berat. Ini belum kelar udah datang yang lain, ngajak temennya yang lain. Kan pikiran kita kadang begitu. Contoh gampangnya begini, misalnya nanas, harga nanas berapa satunya? Jangan satu dah, sekilo berapa sekilo? Satu goceng, yang kecil-kecil goceng, nggak bisa kurang, nggak?
Oh, belah 2. 10.3. Itu nanas, selama jadi nanas harganya tetap segitu, ya enggak? Mau di mana gitu segitu, paling beda 1.000 gope. Tapi itu nanas kalau udah dipisahin sama temen-temennya, artinya apa? Kita ngerasa dijauhin sama orang sekitar kita. Yang tadinya kita tolong dia mentung, yang tadinya kita bela dia mencela, yang tadinya kita kasihi dia membenci. Dipisahin kita, diolah di situ, dicampur adukin sama yang lain, di blender, wah diacak-acak tuh perasaan kita, hati kita, sehingga membentuk yang namanya selai. Selai apa selai? Selai. Nah kalau udah jadi selai harganya berapa, Bu? Iya berapa? Orang tahu? Oh, jarang beli ya. Pasti lebih mahal dari nanas yang pertama kan? Kalau nanas mah misalnya 10.000, kalau udah jadi selai pasti lebih. Lah Gusti Allah ingin membentuk kita dengan kejadian, masalah, peristiwa yang gak kita senengin, yang kita benci, yang bikin hati kita bergejolak, biar kita jadi pribadi yang lebih mahal, yang lebih berharga dalam pandangan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau begitu enak, pola pikirnya begitu enak, jadi gak seujon. Ngaji mah udah, sholat mah udah, begini udah, tapi hidup ngapa begini amat. Ya, masalah ada, masalah. Kan begitu. Nah, itu al-arif. Ya. Jadi menghambakan diri kepada Allah dan menunaikan hak-hak kewajiban hamba kepada Rabb-Nya, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 9 kurang 10. Nah, sedangkan orang yang zahid, yang zuhud, ini dari kitab Al-Hikam juga, Syarah Al-Hikam, kata Syekh Ibnu Athaillah, beliau juga menjelaskan, ma qalla amalun baraza min qabli zahidin wala kathura amalun baraza min qabli raghibin. Gak bisa dikatakan sedikit amal yang dilakukan oleh hati yang zuhud, ya, gak cinta dunia. Orang yang zuhud tuh gak cinta dunia. Bukannya berarti gak boleh punya rumah mewah, mobil mewah, kagak. Mobil boleh mewah, rumah boleh megah, duit boleh banyak, tapi nggak ditaruh di hati, ya nggak, naruhnya di tangan. Tukang parkir mobilnya banyak nggak, motornya banyak nggak, tapi ditaruh di hati nggak? Oh, udah ambil, bayar sana, bawa, begitu kan? Nggak merasa memiliki, ya nggak. Bukan berarti nggak boleh kaya, nggak boleh punya duit, punya mobil, bukan. Tapi jangan ditaruh di hati. Lah itu. Jadi amalnya orang yang zuhud walaupun sedikit itu akan dinilai besar dalam pandangan Gusti Allah Subhanahu. Artinya orang yang nggak cinta dunia walaupun dia beramal sedikit dinilai besar. Beda dengan orang yang cinta dunia lupa sama akhiratnya. Ya kerja dari pagi sampai malam terus begitu, sholat kagak, ngaji kagak. Walaupun amalnya banyak tetap dianggap sedikit gitu. Ya, ini pada bengong, pada gimana ini? Mati kan? Alam ya. Udah jam 9 nih, nanti kita dengerin tausiah dari guru kita juga. Sampai di sini mungkin ada yang perlu diluruskan atau ada yang perlu dibahas, silakan.